Halo Sobat Kompas, salam dunia, apa kabar? Kumaha sehat? Alhamdulillah. Salam hangat saya buat Amel 1390, Pajar Alfikri, Asim 1122, Puspani Bos, Reki Saputra, Sahrul 3344, Penyesalan, Kamal Pahmi, Lindia Nistarinjani, Bambang Hebat, Ade Rian, Misi Dwi, Diana Irfan, Heri Setiawan Pajri, Ipan Nurjaman, dan Erzal Akbar. Salam hangat juga buat Sobat Kompas semuanya yang selalu setia nemenin saya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan merangkum sebuah film series lagi, judulnya Treadstone. Film ini genrenya campur aduk, drama tapi diselingi dengan beberapa aksi laga dari pelakunya. Menceritakan tentang upaya salah satu instansi membuat program merubah manusia biasa menjadi manusia tidak hanya memiliki kemampuan membunuh, tapi juga patuh pada apa yang diperintahkan. Menonton film ini juga perlu ketelitian karena alur yang dipakai adalah maju mundur. Tapi saya akan berusaha menjelaskannya secara detail. Tapi seperti biasa sebelum ke alur cerita, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu. Biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Saya Andreas Baok, ini dia Treadstone. Salah kata. Tahun 1973 bertempat di Jerman Timur, kita akan bertemu dengan seorang pria bernama John. Mantan pasukan khusus sekaligus salah satu anggota CIA yang ketangkap pihak KGB 9 bulan yang lalu. Saat ini dia sedang dijadikan subjek percobaan dalam proyek KGB yang akan menjadikan manusia tidak hanya sebagai senjata pembunuh, tapi juga menuruti apa yang diperintahkan. Proyek itu diawasi oleh seorang perempuan bernama Petra, anggota KGB juga, dan seorang dokter bernama Gulab. Petra coba masuk ke dalam, mengetes apakah John sudah patuh apa belum. Petra langsung menyanyikan sebuah lagu ya, Tokecang judulnya. Yang membuat John seperti terhipnotis dan lagi berada di situasi peperangan. Sehingga secara tidak sadar dia telah menembak Sandra yang berada di hadapannya. Wah, mistis juga tuh lagu Tokecang ya. Dokter Gulab menjelaskan bahwa John dulunya dikirim CIA untuk membunuhnya karena program ini. Tapi sekarang John akan menjadi jangkriknya yang tangguh, patuh, dan akan membantu mencapai tujuannya. Namun entah salah ngasih obat atau memang doanya gak dikabul, si John ini masih jadi dirinya sendiri lalu. Si John lalu kabur dan menghajar para penjaga. Di saat bersamaan alarm berbunyi di mana Petra dan anak buahnya berpencar mencarinya. John masuk ke ruang jenazah dan hendak melompat dari jendela. Tak lama kemudian Petra datang melihat mayat sudah ada di bawah, menyangka kalau itu adalah John. Nyatanya si John masih hidup dan Petra yang menyadari itu segera berbalik dan terjadilah adu jotos di antara keduanya. Dalam perkelahian itu, Petra harus kehilangan jari kelingkingnya dan itu dimanfaatkan si John untuk segera pergi. Si
Scene kemudian berpindah dari tahun 73 ke masa sekarang, tepatnya di Langley, Virginia, di mana seorang agen CIA bernama Alan Baker mendapat pesan dari Jenderal Korea Utara bernama Chin Hua-kwon yang kini sedang berada di London. Jenderal pembelot itu mengaku ada sesuatu yang harus dia sampaikan pada seorang wanita bernama Tara Mandi, kita panggil aja Tara. Si Tara ini diketahui mantan seorang jurnalis yang kini menjadi supir Grab di London. Dengan begitu pihak CIA menghubungi agennya yang berada di London bernama Matt Edward. Ini dia orangnya. Tara dicari terkait artikelnya tahun lalu yang membahas tentang era senjata nuklir Soviet terkini yang ditujukan ke Washington. Dia percaya adanya senjata nuklir non-aktif yang dikenal sebagai stiletosik berada di pasar gelap. Dan karena artikelnya itulah, Tara akhirnya dipecat jadi jurnalis dan berakhir jadi mang supir. Nah, setelah basa-basi, Matt akhirnya mengaku kalau dia dari CIA sengaja menemuinya karena ada seorang jenderal dari Korut ingin bertemu dengan Tara. Mungkin akan menanyakan tentang nuklir stiletosik itu kepadanya. Awalnya, wanita cantik ini menganggapnya hanya sebuah lelucon, tapi ketika Matt berjanji akan mengembalikan reputasi Tara sebagai jurnalis jika dia mau kerjasama, Tara pun akhirnya setuju. Alhasil, Tara diberi mikrofon penyadap suara agar tim CIA juga bisa mendengar percakapan mereka. Ini dia Jenderal Kwon yang berterima kasih karena Tara bersedia menemuinya. Jenderal Kwon memperingatkan agar Tara tidak mempercayai CIA karena mereka telah membangunkan kembali jangkriknya yang disebut dengan proyek Tridstone. Sebelum melanjutkan pembicaraannya, Jenderal Kwon meminta Tara agar menyerahkan penyadap suaranya terlebih dahulu, lalu menyiramnya dengan air. Alhasil, anggota CIA lainnya jadi torek, tidak bisa lagi mendengar pembicaraan mereka. Setelah itu, si Jenderal lanjut bicara bahwa kelompok radikal di Korut telah mengumpulkan dana untuk membeli kode nuklir stiletosik dari orang Rusia bernama Yuri Lenyov. Dan si Jenderal meminta Tara agar mendapatkan kode tersebut sebelum kelompok radikal itu mendapatkannya. Si Jenderal memberikan tugas ini pada Tara karena Tara adalah satu-satunya jurnalis waktu itu yang percaya dengan adanya nuklir stiletosik. Bahkan pantang mundur memberitakan sehingga harus kehilangan keluarga termasuk dirinya yang langsung dipecat. Pun demikian dengan si Jenderal yang merasa kalau hidup dia dan putrinya sudah tidak akan lama lagi karena musuh sudah mencurigainya. Oleh karena itu, dia ingin Tara membawa putrinya bernama Jangmi ke kedubes Ekuador yang ada di Perancis. Dan kedubes itulah yang akan memenuhi segala kebutuhan Tara. Won juga memberikan kalung miliknya agar putrinya nanti langsung percaya. Tell my daughter I love her. Help me save mine. Setelah selesai, Tara kemudian bertanya pada Matt tentang jangkrik-jangkrik yang dimaksud si Kwon, termasuk Tridstone yang sebenarnya setahun lalu proyek itu sudah dihentikan oleh CIA. Tapi Matt tidak mau memberitahu, beralasan kalau itu adalah rahasia. Kita beralih ke Pyongyang, Korea Utara, dan bertemu dengan guru les piano bernama Soyun. Dia memiliki anak laki-laki bernama Jinwo yang mengaku menemukan mainan game buatan Amerika di loker sekolahnya. Ibunya segera mengambilnya karena barang buatan Amerika sangat dilarang di Korea Utara. Apalagi suaminya yang bernama Jun pulang membawa teman-teman tentaranya, memberitahu bahwa dirinya naik jabatan di pabriknya. 아버지한테 이거에 대해서 한마디도 말 엄마 절대로 말 가자. Kita beralih ke Alaska melihat para pekerja sedang melakukan pengeboran minyak, di antaranya pria bernama Dog alias si anjing. Namun mereka dapat kabar buruk dari perusahaan bahwa mereka akan diganti dengan orang-orang Rusia. Karena kesal akan jadi tukang anggur alias pengangguran, Dog akhirnya malas minum obat pemberian istrinya.
Beralih ke Soyun setelah mendengar musik dari game tersebut, tiba-tiba dia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Dan setelah dibongkar, ternyata isinya jarum suntik yang dibalut dengan sebuah alamat. Kembali ke para pekerja tambang Amerika yang kini ngilangin stres dengan cara pergi ke bar sebelum pulang. Russians, you got it. None of this makes sense. Tiba-tiba orang Rusia datang berbuat ulah dengan menggoda seorang wanita. Dog berusaha bicara baik-baik, tapi orang Rusia itu tetap gak mau nerima. Alhasil Dog pun terpaksa menghajar orang-orang Rusia itu satu persatu. Membuat teman-temannya terperangah melihat kemampuan tersembunyi si Dog. Si anjing teh atuh dilawan. Dog lalu dibawa seorang dokter ke ruangannya untuk mengobati lukanya. Dog mengaku akhir-akhir ini dia sering bermimpi buruk dan sering merasakan ada dirinya di sisi yang berbeda. Bahkan langsung terhipnotis ketika si dokter tak sengaja menyanyikan lagu Toh Kecang. Frère Jacques, are you sleeping? Are you sleeping? Nah, kejadian ini mirip dengan yang dialami si John di tahun 73, begitupun dengan Soyun ketika mendengar lagu itu di permainan game. Sekarang kita pergi ke sebuah desa kecil di Rusia, bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Oleg yang dapat kiriman paket berupa alat bantu pendengaran. Yah, istrinya agak marah karena suaminya itu rela menjual sapi terbaiknya hanya untuk membeli alat tersebut. Si Oleg terlihat senang sekali karena akhirnya dia dapat mendengar kembali setelah bertahun-tahun bonge alias budeg. Saking senangnya si Oleg menyetel sebuah lagu sambil mengajak istrinya menari. Namun tiba-tiba si Oleg seperti mendengar suara elektro lain di dalam alat bantunya. Dan sepertinya suara itu berasal dari sebuah gudang tak jauh dari dekat rumahnya. Istrinya yang menganggap bahwa itu adalah sebuah lelucon langsung mengambil alat bantu itu lalu memasukkan ke dalam kutang mahalnya. Sementara itu Soyun naik odong-odong untuk mencari alamat yang ada di permainan game Amerika itu. Yang ternyata lokasinya tak jauh dari tempat dia mengajar les piano. Setelah yang punya rumah pergi, dia langsung pura-pura ke air, padahal naik ke atap menuju alamat yang dituju. Waduh, ternyata si Soyun bukan orang sembarangan, sobat kompak. Nampaknya dia adalah atlet tarik tambang profesional. Ya, ternyata alamat yang dituju Soyun adalah apartemen Jenderal Kwon yang kini sedang sibuk ngurut bao. Kwon mengaku sama sekali tidak kaget karena mereka pasti akan membangunkan Soyun untuk membunuhnya. Soyun juga tidak mengerti karena tiba-tiba saja dia juga pandai berbahasa Inggris. Tapi apapun itu mereka tetap harus bertarung. Sialnya, jarum suntik yang akan digunakan harus masuk ke lubang pembuangan, meskipun tetap Soyun bisa membunuhnya. Sedangkan Dog tiba-tiba terbangun dengan tangan memegang sebuah foto perempuan yang kemarin sambil dilumuri darah. Berikut paket yang sepertinya itu adalah calon-calon korban berikutnya. Kembali ke si Oleg yang diam-diam mengambil kembali alat bantu pendengarannya,
lalu pergi menelusuri sebuah pintu rahasia mengikuti suara yang didengarnya. Namun tiba-tiba istrinya sudah ada di belakangnya, lalu Что-то? setelah membunuh suaminya, dia kemudian memperlihatkan sesuatu pada kita semua. Ya, itu adalah nuklir stiletosis yang sudah puluhan tahun ditimbun. Dan wanita tua ini adalah Petra di masa sekarang. Scene lalu berpindah ke masa lalu ke tahun 73, di mana si John masih dikejar-kejar oleh Petra muda dan anggota KGB lainnya. Di rumah aman CIA, John sempat menelepon temannya, memberitahu bahwa dia masih hidup, lalu kabur menggunakan mobil si Petra. Singkatnya, John telah sampai di markas CIA, hanya saja dia lupa dengan kode gembok lokernya. Sahabatnya, Frank, memberitahu kodenya karena kode itu sering John gunakan ketika perang di Vietnam. Frank juga berterima kasih karena kalau bukan karena John waktu itu, mungkin nasibnya akan jauh lebih buruk dari John sekarang. Seperti orang linglung menganggap hanya pergi 1 minggu yang padahal sudah 9 bulan menghilang. Masih mendinglah si John daripada Bang Toib mah ya. Setelah itu, John dipanggil oleh kepala pangkalan CIA yang baru bernama Dennis Kohler yang ingin mendengar cerita si John selama dia disekap pihak KGB. Awalnya, dia ditugaskan untuk menyelidiki program kontrol Soviet dengan kode jangkrik pimpinan mantan Nazi bernama Dr. Gulab. Program jangkrik dibuat agar menjadikan manusia sebagai senjata pembunuh melalui metode hiponesis, obat-obatan, dan stimulasi listrik di bagian otak tertentu. Sehingga manusia itu bisa melakukan hal di luar kendalinya. Sayangnya dalam penyelidikan itu, dia dan Frank berhasil diketahui pihak KGB, meskipun Frank bisa melarikan diri karena John mengalihkan perhatian musuh. John kemudian ditangkap, disiksa tanpa makan dan minum, lalu dibius dengan suntikan halusinogenik. Setelah itu dia tidak ingat apapun selain perempuan bernama Petra. Namun koploknya, meskipun udah mempertaruhkan nyawa pergi ke sana, sekarang John malah dituduh sebagai agen ganda yang mengkhianati CIA. Alhasil, karena tak mau ditangkap lagi, John pun terpaksa melawan. Through the table. hell did you just do? Sidearm, Frank. What now, John? Dia juga menjadikan Frank sebagai jalan keluarnya dan bertekad suatu saat dia akan membuktikan bahwa semua yang diucapkannya ini benar. Masuk ke dalam lift, John kembali melumpuhkan 2 orang anggota CIA lainnya setelah mendengar pemberitahuan dari pusat informasi. Tak lupa, John juga menghajar si Frank biar gak dicurigai membantunya melarikan diri. Waduh, persahabatan ternyata kadang menyakitkan juga ya. Beralih ke si Dog yang tiba-tiba saja dikerelap dalam air sambil kaki terikat. Dia ingin mengambil kunci tapi dihadang oleh seseorang. Ya, meskipun itu hanya mimpi, tapi bekas borgolnya masih ada di kakinya. Mantap baca doa tuh, kalau mau tidur teh ya, jadi nggak seperti itu. Di kantor CIA, Ellen dan Matt membahas tentang kematian Jenderal Kwon yang diduga sengaja dibunuh. Padahal yang mereka tahu, dulu Kwon merupakan bagian dari proyek Tidstone tersebut. Mereka penasaran siapa yang membangkitkan lagi program itu, padahal sebenarnya program tersebut sudah ditutup. Matt akan coba mendatangi Martin Well, spesialis dalam memodifikasi perilaku seseorang. Sedangkan Petra masuk ke ruang kontrol nuklir, coba menghubungi markas terdahulunya,
tapi nomor tersebut malah tersambung ke sebuah toko cangcut dan salempak. Setelah membakar suaminya, Petra memutuskan pergi meninggalkan rumah tanpa mandi terlebih dahulu. Kita ke Sitara yang kini sedang berada di Paris untuk mencari Jangmi, putri si Kwon. Tiba-tiba saja Matt meneleponnya, memberitahu bahwa Kwon sudah tewas dan sekarang kelompok pembunuh itu sedang mengincar Jangmi. Dia hanya ingin Tara terbuka memberitahukan semua yang dikatakan Kwon kepada dirinya. Tapi Tara sepertinya belum mau ngomong karena dia belum tahu siapa yang harus dia percaya. I want to know everything Juan told you about Treadstone. Now the person you made contact with is What he dead. said after the wire cut out. Juan's daughter is in danger, which means you might... One more. Tara mulai mencari keberadaan Jangmi berbekal informasi dari unggahan sosial medianya. Sementara itu, Jinwo akhirnya jujur pada ibunya kalau mainan waktu itu bukan dia temukan di loker, melainkan ada seseorang yang sengaja memberinya. Hanya saja dia tidak mengenali seseorang itu, karena belum pernah melihat sebelumnya. Kembali ke si Petra yang kini berniat pergi ke Moskow untuk mencari rekan-rekannya dulu. Sambil mengingat masa lalu ketika dia dimarahi atasannya si Yuri karena dia tidak mampu menjaga si John dengan baik yang akhirnya kabur. Меняем американцев на года вперед! Мы потеряем это преимущество! Хоть вы и были лучшей из жаркое из опарышей. Namun faktanya itu hanya pura-pura saja karena setelah itu mereka malah asik main kuda-kudaan di atas kasur. Aduh, meni ingin euy. Sesampainya di Moskow, Petra menghubungi rekannya bernama Max untuk mengingatkan bahwa rudal itu masih ada. Dia meminta bertemu jam 8 malam, tapi harus ada si Yuri. Sementara itu, Tara berhasil bertemu dengan Jangmi yang lagi jalan-jalan dengan pacarnya. Awalnya Jangmi menolak karena merasa tidak kenal dengan Tara. Tapi setelah Tara memperlihatkan kalung itu, Jangmi akhirnya percaya. Tara memberitahu bahwa ayahnya telah tewas oleh kelompoknya sendiri dan Jangmi juga sedang diincar oleh mereka. Jadi Tara harus membawanya ke kedubes Ekuador di Paris sesuai dengan amanat sang ayah. Kita ke Sidok yang ragu-ragu pulang ke rumah karena dia tak sanggup mengatakan bahwa dirinya dipecat dari pekerjaannya. Mau pulang takut dimarahi istri, tapi kalau gak pulang udah lama juga gak ngelonin. Nyanggeus lah pulang weh. Sedangkan Soyun berusaha ngajak suaminya pindah ke Korsel, merasa kalau keadaan di sini sudah tidak aman lagi. Tapi Jun menolak karena dia merasa semuanya baik-baik saja. Tak lama kemudian ada seseorang datang ke rumah mereka. Mendengar kalau itu adalah Kolonel Shin, Soyun langsung membawa pisau bekas nyiksik bawang untuk berjaga-jaga. Namun ternyata Kolonel Shin hanya berniat membawa suaminya pergi minum-minum karena dianggap telah bekerja dengan baik. Hanya saja setelah itu anaknya mengaku bahwa Kolonel Shin lah orang yang kemarin memberinya game Amerika itu. Di tempat lain, Matt mendatangi pertunjukan seorang dokter yang memperlihatkan keahliannya yang juga bisa menghipnotis orang. Pria ini bernama Martin Well, orang pertama yang mengembangkan Treadstone. Dia mengaku tidak tahu siapa orang yang membangkitkannya. Yang jelas, dulu dia mengembangkan Treadstone selain dengan metode obat-obatan dan setrum otak, dia juga menghipnotis objek dengan menggunakan kata-kata, bunyi, dan juga gambar. Makanya mereka yang mendengar bunyi, lagu, atau apapun itu yang sudah disetting, hasrat membunuh mereka akan muncul sesuai dengan yang diperintahkan. Dude for Treadstone. These are men and women who gave up all. I developed protocols to program candidate tone and image. This type of method was used to wake them up. Matt juga memperlihatkan sebuah kejadian 3 hari yang lalu di mana seorang pria menembak beberapa orang hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 detik saja. Dan itu kemampuan yang sangat tak biasa. Curiga, jangan-jangan dia adalah salah satu dari jangkrik-jangkrik itu. Sama halnya dengan si Dog yang terus berusaha dibangkitkan kejangkrikannya dengan sebuah foto perempuan agar mencarinya.
Sedangkan Jun, suami si Soyun, berkata akan menerima gaji 3 kali lipat setelah dirinya naik jabatan. Cukuplah buat nyambut lebaran sebentar lagi. Jadi dia berharap istrinya tidak lagi mengajaknya pindah ke Korsel, toh kehidupan mereka akan lebih baik. Apalagi semuanya akan aman setelah kematian Jenderal Kwon yang mereka anggap sebagai pengkhianat. 이 일에 관한 진실은 손소리 같은 거 절대 하면 안 돼. 다시는 그딴 얘기 꺼내지 않겠다고. Kembali ke si cantik Tara yang berusaha membawa Jangmi pergi ke kedubes Ekuador di Paris, tapi masalahnya mereka terus diikuti oleh mobil lain di belakangnya. Over to the embassy. Para penguntit itu langsung mengeluarkan senjata, sehingga si Koi, pacar si Jangmi, harus tewas tertembak. Untungnya mereka masih bisa selamat meskipun perjuangan belum berakhir. Kembali ke masa lalu, tepatnya di Jerman Timur pada tahun 73, di mana si John kembali pergi ke tempat dulu dia akan dijadikan kelinci percobaan. Mencari bukti bahwa semua yang dikatakannya tentang tempat tersebut adalah kebenaran. Namun sialnya tempat itu sudah tidak ada aktivitas seperti dulu lagi. Dan kata perempuan ini, semuanya sudah ditutup. Hanya menemukan sebuah jam tangan yang pernah dipakai oleh Petra. Sementara itu, di masa sekarang, Petra tua kembali ke rumahnya di Moskow, lalu melihat jam tangan kesayangannya yang masih tersimpan di tempatnya. Karena udah puluhan tahun gak ditempati dan lebih cocok dijadiin tempat uji nyali, listrik rumahnya banyak yang mati. Tiba-tiba seorang perempuan datang menawarinya si kring baru, tapi si Petra malah mencurigai perempuan itu sehingga adu mekanik antar emak-emak ini pun tak bisa dihindari lagi. Dugaan si Petra memang benar karena perempuan itu menyimpan pistol di balik roknya. Yakin kalau si Max lah yang mengirim perempuan ini untuk membunuhnya. Di tempat lain, Ellen menolak permintaan pacarnya agar berhenti dari pekerjaan berbahaya ini. Tapi tak lama setelah itu, dia dapat telepon dari Matt memberitahukan bahwa dirinya sedang berada di rumah si Haynes, orang yang melakukan penembakan di minimarket. Rumah itu nampak berantakan karena si pemilik rumah seperti orang yang hilang kesadaran. Persis dengan ciri-ciri objek Tridstone. Let's keep in here. We're trained in a highly controlled environment. There's really no way of predicting the outcome. Perfect science. People, appears others might go insane. Ya, yang bersangkutan juga mengaku bahwa dia juga tidak tahu kenapa membunuh orang-orang itu. Yang jelas ketika dia dikirim foto target dan alamatnya, hasrat membunuhnya langsung timbul dan mencari orang yang dituju berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Nah, karena terus-menerus dicercar pertanyaan oleh Matt, Haynes malah emosi. Anjir, selain menakutkan, mulutnya juga bau. Berbeda dengan Martin yang menginterogasinya dengan halus, yakni dengan cara menghipnotisnya. 3, 2, 1. Were you part of Treadstone? I want to save American lives. Yes, sir. Will you commit to this program? I'll be whoever you need me to be, sir. Good. And who are you? Stephen Lee Haynes, sir. Ya, si Haynes seperti mendapat tekanan dari seseorang untuk membunuh. Meskipun hati nuraninya tak mau melakukannya, tapi jiwanya tak mampu untuk menolaknya.
Sayangnya interogasi tak dapat dilanjutkan karena kondisi si Haynes mendadak tak stabil. Kita ke si Dog yang mulai merasa jenuh di rumah, lalu mengajak istrinya abok tuak di bar. Sambil tak lupa terus melihat foto perempuan itu yang mungkin adalah targetnya. Berbeda dengan si Soyun dan Haynes yang langsung membunuh targetnya, si Dog nampak seperti biasa-biasa aja, alias masih dapat mengendalikan dirinya sendiri. Hanya saja ketika di bar, seseorang tak berhenti mengawasinya. Tak hanya di Amerika dan Korut, proyek Triston juga disebar ke India melalui jangkriknya yang bernama Nira. Ketika melihat foto target, dia langsung bergerak dan menemukan target sedang menghadiri acara keagamaan di sebuah kuil. Sepulang dari sana, Nira memanfaatkan kecantikannya untuk menarik perhatian orang asing tersebut. Hingga ketika sampai di tempat sepi, Nira langsung nyemprotin bon cabai ke mukanya, lalu tewas 15 menit setelahnya. Usut punya usut, pria tersebut adalah pewaris perusahaan farmasi terbesar kedua di Jerman. Tak hanya itu, Ellen juga mengungkap bahwa salah satu korban tembak di minimarket itu merupakan karyawan Expo Oil yang bekerja di pengeboran minyak Alaska. Diketahui dia mempunyai bukti pelanggaran yang dilakukan Expo Oil terhadap karyawannya, tapi gak sempat ngadu ke Depnaker karena dia keburu dibunuh oleh si Haynes. Expo Oil sendiri rumornya di-backing oleh seorang senator bernama Amon Ray yang juga bekerja di Komite Intelijen untuk Blackbriar. Ellen curiga apakah si Amon Ray ini ada hubungannya dengan program Triston juga? Scene kembali berpindah ke tahun 73, di mana John lagi-lagi menghubungi Frank, meminta bantuannya agar dia bisa membuktikan bahwa dia benar-benar bukan seorang pengkhianat. Tapi sebelumnya, Frank ingin tahu bagaimana nasib 3 sandera lain yang kebetulan tertangkap bareng dengan dirinya. I need your help, Frank. What can I do? The agency. Sambil menangis, John jujur bahwa dia terpaksa menembak mereka agar penyamarannya tidak diketahui oleh pihak KGB. Hal tak terduga terjadi ketika Frank tiba-tiba minta maaf karena dia telah sengaja menjebak John buat si Dennis. Should have kept running. Believe you now. We did find drugs in your blood, by the way. You didn't really want to kill those operatives, did you? Hey, wait! Ya, Dennis tidak suka dengan sikap Frank yang mengkhianati temannya. Karena itu akan dia lakukan juga pada organisasinya. Menyuruh John agar mencari Petra karena 5 bulan lalu dia terlihat bersama Petra di Budapest bertepatan dengan hilangnya 3 agen CIA lainnya. Kita beralih lagi ke masa sekarang. Max yang lagi ngurut janggot dan baok tiba-tiba dihampiri oleh Petra. Petra benar-benar merasa dikhianati setelah 24 tahun menjaga nuklir itu tetap aman, tapi dia malah ingin dibunuh. Meg bersumpah bahwa bukan dirinya lah yang mengirim emak-emak itu. Di tempat lain, kedubes Ekuador berterima kasih karena Tara telah berhasil menyelamatkan Jang Mi. Tara sendiri segera menghibur Jang Mi yang baru saja kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya. Who's gonna take great care of you? People who loved me. And now both of them are gone. I lost my parents and my sister in a car accident. I'm so sorry. It's just the ability to care. It doesn't change any of that. Setelah itu, Tara lanjut ngobrol dengan kedubes Ekuador mengenai rudal stiletosik itu. Si dubes menjelaskan bahwa beberapa bulan lalu, sekelompok orang Korea Utara mengumpulkan dana untuk membeli kode peluncuran nuklir stiletosik itu. Tapi Jenderal Kwon mengkorupsi dana tersebut senilai kurang lebih 500 juta dolar. Dia kemudian membunuh penjualnya, tapi naas dia juga harus tewas. Si dubes lalu memberikan kunci enkripsi dana itu yang semuanya sudah berada di dalam FD yang dia berikan. Berharap Tara bisa membeli kode peluncuran itu sebelum mereka membelinya. Tapi tentu saja untuk diamankan. Tara lalu menelepon Matt
Berterima kasih karena berkat infonya, dia jadi bisa selamat dari kejaran orang-orang korut itu. Bahwa Kwon tidak menyinggung banyak soal Tridstone, tapi hanya membuktikan bahwa rudal Stiletosik itu benar-benar ada. Rencananya si cantik cetar membahana ini akan pergi ke Ghana menemui temannya seorang jurnalis juga. Berniat membuat sebuah artikel bahwa rudal itu memang benar-benar ada. Sementara itu Soyun berniat mengantar anaknya ke rumah ibunya karena nanti malam dia akan nemenin suaminya menghadiri acara pesta. Namun tiba-tiba seorang pejabat militer menghampirinya dan mengaku sudah tahu bahwa Soyunlah orang yang telah membunuh Jenderal Kwon. Sambil memperlihatkan bukti suntikan itu kepadanya. Dia ingin Kolonel Shin mengakui juga bahwa dirinya adalah seorang pengkhianat. Menyuruh Soyun untuk menukar kartu SIM yang dibawanya dengan kartu si Kolonel Shin. Jika tidak, maka anak dan ibunya akan dijadikan pembantu militer seumur hidup mereka. Sedangkan Nira, si jangkrik India, lagi-lagi mendapat pesan untuk pergi ke Beijing, Cina. Tapi dia masih belum tahu siapa orang yang menjadi targetnya kali ini. Singkatnya, Soyun dan suami menghadiri acara pesta yang dihadiri oleh para petinggi militer, termasuk Kolonel Shin yang langsung menyambutnya dengan segelas tuak. Kesempatan itu datang ketika Kolonel Shin menyimpan HP-nya tepat di samping mejanya. Soyun segera melancarkan aksinya memasukkan SIM yang dibawanya ke dalam HP Kolonel Shin. Masalahnya, kartu SIM di dalamnya malah terjatuh. Dia tak sempat mengambilnya karena keburu diminta untuk menampilkan bakatnya. Alhasil karena merasa gak konsentrasi, keinget terus sama anaknya, main pianonya pun jadi amburadul kayak gini. Sedangkan Dog yang baru pulang abok dengan istrinya, dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang sejak di bar mengawasinya. Lambatnya Dog dalam mengeksekusi target, membuat dirinya dianggap sudah rusak dan harus segera dimusnahkan. Di saat Dog terjepit, pria itu bilang bahwa Dog harus bertanya pada istrinya karena istrinya mengetahui semuanya. Tapi Samantha keburu menembaknya. Setelah orang itu tewas, Samantha langsung panik, tidak setuju bila Dog melapor ke polisi. Samantha ingin tahu dulu apa sebenarnya tujuan orang ini. Dog merasa mungkin ada kaitannya dengan peristiwa perkelahian dia dengan orang-orang Rusia malam itu. Apalagi dia sempat pingsan dan setelah bangun dia sudah menemukan banyak darah di tangannya. Nah, karena Samantha tidak mau suaminya ditangkap polisi, apalagi dia juga tidak percaya pada polisi, akhirnya mereka sepakat untuk menyingkirkan mayat itu bersama-sama. Sedangkan Soyun yang tak mau anak dan ibunya diculik, tanpa ampun menyerang tentara korut yang lagi berjaga. Namun tiba-tiba Jenderal Kwon datang memperlihatkan kartu SIM yang tertinggal itu. Tanda kalau dia sudah mengetahui siapa Soyun sebenarnya. Setelah itu Kolonel Shin menembak kolonel itu tanpa ampun, membuat Soyun bingung siapa Kolonel Shin sebenarnya. Kolonel Shin menjawab bahwa dia dan Soyun adalah teman. Tapi Soyun hanya perlu menuruti perintahnya saja, seperti tugas yang harus dilakukannya sekarang. 잘 수행하길 바라고. 이거 왜 뭐입니까? 가족들은 내가 잘 지켜주겠어. Di markas CIA, Ellen mengatakan pada atasannya si Lepin bahwa dia melihat Senator Amon Ray sedang melobi pihak Expo Oil, tapi dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Yang jelas setelah percakapan itu terjadi, ada kesepakatan perdagangan di Rusia yang didukung oleh Amon Ray atas persetujuan Kremlin. Yang harus mereka selidiki adalah apakah kematian Jenderal Kwon ada hubungannya dengan kesepakatan itu? Kita ke si Matt dan Dr. Martin yang kembali menemui Haynes yang terlihat agak sedikit lebih tenang. Haynes mengaku bahwa mereka seperti mengambil sebagian dari dirinya sehingga dia banyak kehilangan ingatan dan juga jati diri. Saat ditanya mengenai Tridstone, dia sama sekali tidak menjawab
dan hanya ingat pada anak gadisnya yang bernama Lila Jen. Remember anything about Treadstone? She'll never forgive me for the things that I've done. I was a father. Yeah, but they changed me. Take whatever life you had before and then... Would you like to remember more? Ya, Martin kembali menggunakan keahliannya untuk menghipnotis orang. Tapi mungkin karena salah baca mantra atau apa, tiba-tiba saja si Haynes ngamuk dan malah membunuh Dr. Martin lalu menghajar si Matt. Di tempat lain, Dog terus menggali kuburan, sedangkan Samantha fokus menghilangkan jejak pembunuhan berdasarkan apa yang diketahuinya sebagai perawat rumah sakit, yaitu menghilangkan gigi, tangan, dan juga kaki. Bila perlu, disop tuh daging biar mirip susu manto ya. Hanya saja, Dog penasaran karena Samantha bisa menembak dengan tepat seperti seseorang yang sudah terlatih. You could pull that trigger. Sam, that was a perfect bull. Just lucky, I guess. Di lain sisi, Jung yang baru pulang ke rumah mendapati istrinya sudah babak belur. Jun minta maaf karena seharusnya dia tidak menyuruh istrinya untuk bermain piano tadi. Tapi Soyun balik minta maaf karena dia bukan wanita yang selama ini suaminya pikirkan. Jun menyuruh istrinya agar istirahat dan melanjutkan pembicaraan mereka besok pagi. Namun apapun yang terjadi pada istrinya, dia berjanji akan tetap selalu mencintainya. Slebeo. Sementara Matt yang baru siluman dari pingsannya dikejutkan dengan beberapa orang polisi yang terluka. Dikarenakan Haynes ngamuk dan melarikan diri ke hutan, sehingga mereka harus mengerahkan anjing pelacak untuk mencarinya. Hal itu Matt sampaikan pada Ellen yang sedang berkumpul bersama keluarganya. Matt yakin Haynes akan mencari putrinya yang lokasinya berjarak 10 mil dari lokasi dirinya. Maka dari itu, dia akan mencarinya sendiri. Selesai jadi tukang gali kubur, Dog kembali ke rumah, menemukan koper peninggalan korban yang isinya sebuah denah dan foto perempuan yang sama persis dengan yang selama ini dipegang oleh Dog. Sejak itu, Samantha tiba-tiba minta maaf, lalu mengatakan bahwa seharusnya program Treadstone itu sudah berakhir. Membuat si Dog bingung, meminta istrinya untuk menjelaskan semuanya. Jadi, dulu Samantha pernah menjadi perawat di pusat medis Walter Reed Army di DC. Suatu hari seorang pria memberitahu bahwa dirinya terpilih untuk dipindahkan ke fasilitas rahasia di Virginia. Awalnya dia mengira itu adalah fasilitas pemulihan bagi para veteran, tapi ternyata itu semacam program pelatihan. Dog kemudian bertanya siapa sebenarnya yang dia latih. You were trained there. Samantha berkata Dog pasti tidak bisa ingat karena mereka sudah mengambil sebagian besar ingatannya. Dan pihak yang membangunkan program itu sebenarnya adalah The CIA. Semua aset seperti Dog akan melakukan semua yang diperintahkan tanpa bertanya sedikit pun, yang penting misi selesai. Membuat si Dog kecewa karena Samantha baru sekarang mengatakan hal sepenting ini. Di lain tempat, Lepin terlihat gusar mengetahui Haynes melarikan diri karena dia takut para polisi menangkapnya, lalu kemudian mengingat semua yang telah dialaminya. Dia takut nasibnya akan sama seperti Jenderal Kwon yang tewas di Korea Utara. Dia meminta Ellen agar sama-sama mengatasi masalah ini, meskipun Ellen tidak terlibat baik dalam program Treadstone ataupun rudal stiletosi. Sedangkan Matt akhirnya berhasil menemukan Haynes sedang berjalan di tengah hutan sambil memakai seragam polisi. Matt tidak melakukan perlawanan, bicara baik-baik karena dia ingin memanfaatkan Haynes dalam mengungkap program Treadstone ini. Dengan cara menawarkan bantuan agar Haynes bisa bertemu dengan putrinya. What's it gonna be? Samantha memperlihatkan sebuah foto dilengkapi alamat yang dia temukan dalam koper orang kemarin.
Itu berarti orang yang kemarin dia bunuh sengaja datang untuk memberi tugas baru buat Dog. Lingkaran merah yang ada di foto itu merupakan pemicu pasca hipnotis yang langsung terhubung dengan otaknya. Dan itu akan terus mengganggu pikirannya sebelum Dog menyelesaikan misinya. Bahkan orang-orang seperti kemarin akan datang lagi jika Dog tidak mau melakukan misi itu. Samantha tahu semuanya karena dia juga pernah jadi bagian dari mereka. Bahkan semua mimpi buruk Dog selama ini sebenarnya bukanlah mimpi, melainkan kenangannya sendiri. Makanya ketika dia mimpi di borgol di bawah air, bekas borgolnya membekas di kakinya. Beralih ke Korea Utara, Soyun menemui seorang aki-aki lalu memperlihatkan kertas pemberian Kolonel Shin pada aki-aki itu. Saking rahasianya, aki-aki itu menutup pintu terlebih dahulu, lalu mengeluarkan sebuah kotak yang berisi amplop dan juga uang 3 gepok. Waduh, jangan-jangan canceling dari masjid ya. Soyun pun diminta agar segera pergi ke Cina karena seseorang sudah berada di sana menunggunya. Kembali ke si Dog yang diantar Samantha ke lokasi pertemuan, meskipun si Dog sendiri masih tidak percaya dengan semua yang dialaminya. Sambil bertanya, ada berapa orang sih aset CIA itu? Samantha mengaku tidak tahu persis karena dia hanya bekerja selama 3 tahun dalam program tersebut. Setahu dia, Dog merupakan aset yang ke-17. All this training you say I've gotten. Important thing is you coming back to me. Gotta go. Setelah Samantha pergi, sebuah mobil pen datang menghampiri Dog. Mereka mengaku disuruh bosnya untuk melibatkan Dog dalam misi ini. Dog yang belum tahu apa tugas barunya ini coba bertanya, tapi mereka malah menertawakannya. Tiba di tempat tujuan, ternyata orang-orang ini akan mencuri narkomar dari pabrik produksinya langsung. Si Dog tiba-tiba teringat dengan gambar denah yang dia temukan di koper orang yang terbunuh di rumahnya. Nah, karena dia udah tahu seluk-beluk tempat ini, dia pun meminta rekan-rekannya agar masuk lewat jalur ventilasi. Karena kalau dari depan akan terlalu banyak penjaga. This one. You coming? Keep your damn mask on. You do not want these people. Hold. Di tempat pembuatan barang haram itu, Dog melihat Patty, perempuan yang menjadi targetnya ada di kantor lantai 2. Tanpa basa-basi lagi, dia langsung bergerak dan dengan santainya menghajar para penjaga di sana. We're on our way. Dog juga bertemu dengan Mike yang setelah nganggur, dia memutuskan untuk bekerja di sini. Get out of here! Now! Setelah menembak 2 pengawalnya, Dog akhirnya berhadapan dengan Patty, sang target. Dog sempat ditawari uang sogokan agar dia tidak membunuhnya, tapi karena tahu nerima uang sogokan itu adalah dosa, Dog menolak dan lebih memilih membunuhnya. Walk away from his right. Shin kemudian berpindah ke tahun 73, tepatnya di Budapest, di mana John baru tahu bahwa 3 sandera yang dibunuhnya waktu itu adalah mantan anggota khusus juga. John masuk ke sebuah bar, lalu bertanya pada pemiliknya apakah dia sering datang ke sini dengan orang bernama Matheson, atau enggak dengan wanita cantik bernama Petra. Tapi si pemilik bar nampak ketakutan dan ketika John sedang nyantai sejenak, tiba-tiba saja si pemilik bar itu menodongnya lalu berkata sebentar lagi akan ada beberapa pria yang akan membawanya. Tapi John segera membuat perangkap setelah mengetahui bahwa dia lagi terancam. Hingga ketika mereka datang,
Salah satu dari mereka mengaku ingin memburu John karena John bagian dari KGB yang selalu meneror mereka. Bahkan teman-temannya yang lain sudah tahu tempat tinggal John. Padahal John sendiri tidak ingat di mana dia sebenarnya tinggal. Jadi edan eling lah si John mah ya, kadang ingat, kadang malah gak ingat sama sekali. Kembali ke masa sekarang, tepatnya di Ghana, Tara mencari temannya yang katanya mempunyai sampingan pekerjaan sebagai penarik jenazah. Jadi pesawat yang kalian lihat ini isinya adalah jenazah yang semasa hidupnya gak pernah kesampaian ingin naik pesawat. Kasihan ya, sama kayak saya Sekedar intermejo aja, jadi biar arwahnya gak penasaran tuh, pihak keluarga sengaja membuat pesawat mainan untuk mengantarnya ke liang lahat. Perkenalkan teman si Tara ini namanya Megan. Dia seorang jurnalis juga sama kayak si Tara. Selain ingin bertemu Megan, Tara juga ingin bertemu dengan Sebastian karena Sebastian memiliki kontak seseorang yang ingin Tara temui. Tapi sayangnya Sebastian lagi berada di penjara akibat mencuri sendal tetangga dan juga kasus penyelundupan senjata ilegal. Tapi Megan insya Allah bisa mempertemukan keduanya karena dia memiliki sepupu yang bertugas di penjara tersebut. Sementara itu Soyun diantar seorang nelayan untuk menyeberang ke Cina. Soyun merasa ragu karena perahu yang akan dia naiki terlalu kecil, bahkan pasti ngaguling bila ditabrak sama ikan teri juga. Namun tiba-tiba dua tentara Korut datang memeriksa mereka. Si nelayan coba ngelawan tapi malah terbunuh. 진정하시라요. 내래 돈 물러서라. 너 뭐냐? 나오라. Berbeda dengan Soyun yang berhasil melumpuhkan mereka lalu kabur naik perahu. Hanya saja Soyun sedih karena boneka monyet milik anaknya tertinggal di darat. Sama halnya dengan Soyun, Nira si jangkrik dari India juga pergi ke Cina dan tiba di stasiun untuk mengambil sesuatu di dalam loker. Namun yang paling mengejutkan adalah target yang harus Nira bunuh adalah Soyun. Di sisi lain, Tara mendatangi penjara tempat si Sebastian ditahan berkat bantuan Kofi sepupu si Megan. Sebastian nampak senang sekali mengira Tara sengaja datang ke sana karena Tara kangen berat pada dirinya. Anjing pede. Dia juga memandu Tara berkeliling di penjara bertemu dengan para penjahat lainnya. Ada si Usep, copet alun-alun, si Engkos, mafia ayam tiren, dan banyak lagi penjahat kelas kakap lainnya. Sebastian lalu mengajaknya ke balkon luar, memperlihatkan barang kenang-kenangan mereka dulu, berharap setelah keluar nanti dia bisa menikah dengan Tara. Tapi tentu saja Tara ke sana bukan untuk membicarakan soal itu, melainkan tentang rudal stiletosik. Membuat Sebastian kecewa, merasa di PHP-in. Look, I know that I'm not enough. You're always chasing a story, Tara. It's these. We're done. Beralih ke tahun 73, John pergi ke alamat yang diberikan pria yang tadi ingin membunuhnya. Pria penjaga apartemen itu ternyata mengenali John, lalu memberikan kunci yang merupakan tempat tinggalnya 4 bulan lalu. Karena seperti ada yang janggal, John kemudian menghancurkan cermin yang ada di depannya dan menemukan sebuah tempat rahasia lengkap dengan monitor di dalamnya. Setelah dinyalakan, ternyata dia melihat dirinya sendiri sedang menjolimi si Matheson, sahabat dia sendiri. Dan tentu saja apa yang dilakukannya itu atas arahan si Petra. Si penjaga apartemen mengaku tidak tahu apa-apa dan hanya tahu bahwa John bekerja untuk KGB. Sedangkan Tara terus membujuk si Sebastian yang sok ganteng ini untuk memberinya kontak Yuri Leniop, orang yang menjual kode peluncuran stiletosik itu di pasar gelap. Tapi Sebastian tetap tidak mau melakukannya meskipun dengan imbalan bebas penjara. Tapi Tara gak mau nyerah gitu aja, dia meminta bantuan Kofi untuk melakukan sesuatu. Balik lagi ke masa lalu, di sebuah bar, John bertemu dengan seorang perempuan bernama Katia. Dia adalah perempuan yang mengurus visa para veteran Amerika
yang akan perang ke Vietnam. Jadi, dia tahu John adalah salah satunya. Dia juga tahu bahwa veteran perang seperti John akan membawa luka trauma yang sangat dalam. Untuk itu, Katya menyarankan John untuk tidak mengenang masa lalu. Sementara itu, Soyun telah sampai di Cina, di mana sebuah mobil sudah menunggunya. Dia bergabung dengan orang korut lainnya yang juga akan pergi ke Yanjin, Cina. 어디로 가는 차입니까? 아직 거기 도착하지 않았어요. Sedangkan di penjara, Coffee mulai melancarkan rencananya, menyuruh si Usep untuk menyuntik bool si Sebastian dengan pisau. Wajib! Tega, mana lagi sarapan lagi. Ya, itu adalah ide Tara agar Sebastian bisa pergi dari penjara lalu membantunya melakukan hal yang benar. Di mana Megan sudah menunggu mereka di landasan helikopter. Di tempat lain, Dog mengaku pada istrinya bahwa dia merasa telah menjadi monster yang membunuh orang meskipun dia sendiri tidak mau melakukannya. Masih kesal pada istrinya, kenapa dia harus terlibat dalam proyek haram jadah ini. Di tempat lain, Soyun telah sampai di tempat yang dituju dan Nira sudah menunggunya dari subuh kemarin. Soyun memberikan amplop itu, namun pas dibuka, dia sempat melihat denah yang mirip dengan denah suaminya. Soyun mau mengambilnya, tapi Nira tak memperbolehkannya. Dua jangkrik cantik ini berusaha berebut pistol, tapi Nira berhasil lebih dulu menembak. Kembali ke si Dog yang menemui Mike di karapannya, meminta agar Mike merahasiakan pertemuan mereka di pabrik narkomar itu. Tapi si Mike berkata bahwa orang-orang yang dia bunuh waktu itu merupakan para oknum polisi yang melindungi pabrik tersebut. Dan benar saja, tak lama setelah itu, kawanan polisi itu datang untuk menangkap Dog. Soyun ternyata masih hidup dan kini berusaha mencari pertolongan ke perkampungan terdekat. Kembali ke masa lalu, si penjaga apartemen terpaksa dibunuh oleh anak buah si Petra karena dia tidak mau memberitahu kemana si John pergi. Apalagi Yuri menuduh Petra dan anak buahnya tidak serius dalam memburu John kembali. John sendiri dibantu Katya mengingat masa lalu sebelum dia ketangkap pihak KGB. Jadi waktu itu, John dan Frank ketahuan pihak KGB karena diam-diam John menyelidiki mereka. Nah, agar penyelidikan mereka tidak sia-sia, John menyuruh Frank agar kabur duluan, melaporkan semua yang dilihatnya pada pangkalan CIA. Sementara dia akan mengalihkan perhatian musuh. John bisa lolos dari yang lain, tapi tidak dengan Petra. Petra ingin tahu sejauh mana pihak CIA mengetahui tempat rahasia ini. Tapi John tetap bungkam sehingga Petra akan menjadikannya aset juga. Menyuruh dokter Gulab agar melakukan tugasnya dengan baik. Karena menurut Petra, dia memiliki sesuatu yang istimewa. Kembali ke masa sekarang, Dog yang baru siluman dari pingsannya dihampiri oleh polisi yang tadi mengejarnya. Untuk meminta tanggung jawab karena Dog telah membunuh Patty dan rekan-rekan polisinya di pabrik itu. Tak lama berselang, seorang agen CIA bernama Leo datang, lalu pura-pura minta negosiasi. Biasalah, oknum polisi di mana-mana juga ya sama. Namun tiba-tiba Leo menembaknya, lalu mengambil pistol Dog yang pernah dipakai membunuh Patty, lalu diletakkan di tangan polisi itu, agar Dog terbebas dari segala tuduhan. Leo lalu bertanya tentang Lowell, pria yang datang ke rumahnya waktu itu.
Dog mengaku tidak tahu dan itu sama sekali bukan urusannya. Karena tidak percaya, Leo berniat menanyakan hal itu pada Samantha. Jelas dong si Dog panik, takut istrinya diapa-apain, apalagi kalau si Leo tahu bahwa orang yang dicarinya telah tewas oleh istrinya. Segera melawan lalu menembaknya. Masalahnya setelah Dog pergi, si Leo kembali bangkit mengira telah lolos dari Dog. Padahal si Dog sengaja menembak telinganya agar dia bisa mengikuti kemana si Leo pergi. Di tempat lain, Soyun mendapat pertolongan dari seorang dokter memperlihatkan bekas peluru yang mengenai hamperunya. Soyun sangat berterima kasih, tapi dia harus buru-buru pulang, takut anak dan suaminya mengkhawatirkannya. Ellen dan Lepin merasa khawatir karena sudah beberapa hari ini mereka belum juga dapat kabar dari Matt sejak Matt memutuskan untuk mencari Haynes sendirian. Ellen juga memberikan berkas tentang Haynes yang ternyata bernama Ashley Jacob, mantan pasukan khusus dan memiliki seorang putri bernama Lila Jen. Ellen mendapat berkas itu dari file protokol Cicada yang membuktikan bahwa Haynes alias Jacob benar-benar seorang Cicada alias Aset alias jangkrik yang berhubungan dengan Treadstone. Kembali ke bayangan masa lalu John yang terus mendapat siksaan dari pihak KGB, mulai dari disetrum, dilelep-lelep, hingga dipukul, tapi tetap si John tidak mau mengatakan apapun. Heras hulu, ya jelema teh ya. Singkatnya, mereka telah sampai di depan rumah anak si Haynes, tapi Haynes malah gak jadi turun karena selain takut anaknya tidak mau memaafkannya, dia juga mencurigai mobil yang ada di belakang yang sedari tadi mengikutinya. Haynes kemudian berlari ke arah mobil itu, didampingi Matt dari kejauhan. Haynes mengaku kalau wanita yang telah dibunuhnya ini adalah orang yang telah membangkitkannya. Matt kemudian memfoto wanita itu untuk dikirimkan pada Ellen. Ellen khawatir karena Matt berhari-hari tidak menghubunginya, apalagi sekarang dia tiba-tiba menelepon habis membunuh orang seolah-olah melawan institusinya sendiri. Berdasarkan informasi yang diperoleh, wanita ini tercatat sebagai karyawan Emory Martin, sebuah perusahaan distributor pengadaan alat pertanian. Ellen yakin kalau ini hanyalah perusahaan fiktif yang biasanya digunakan oleh para agensi untuk menutupi identitasnya. Karena faktanya, wanita itu adalah salah satu agensi CIA juga. Kembali ke bayangan masa lalu si John, tak mempan dengan cara kasar, Petra mulai menggunakan cara lembut agar bisa mengorek informasi dari si John. Memberi sarapan surabi hangat, lalu menenangkannya dengan sentuhan-sentuhan hangat. Alhasil John yang tak pernah menyebut nama pun akhirnya mengaku kalau namanya My name is John Randolph Bentley. Hal itu dianggap Petra sebagai kemajuan, lalu menyuruh si dokter untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Lanjut ke masa sekarang, kita akan melanjutkan petualangan si Dog yang belum selesai membuntuti si Leo. Setelah tahu dia naik ke lantai 3 di gedung itu, Dog kembali keluar, membeli senter inframerah, lalu mencuri HP salah satu pelanggan toko tersebut. Kemudian merakitnya sebagai alat penyadap suara. Dari percakapan yang terdengar tadinya, Dog akan kembali diberi tugas untuk membunuh pria bernama Marcus Sachs. Tapi karena Dog sudah tidak terpakai lagi sebagai aset, Leo berencana akan membunuh Dog beserta istrinya. Tapi akan dia setting seolah-olah kematian suami istri tersebut adalah sebuah kecelakaan. Selain itu, Dog juga baru tahu kalau Patty, wanita yang dia bunuh di pabrik itu, adalah orang yang menguasai pasar obat-obatan ilegal dengan modal 100 juta dolar. Namun Leo belum mau memikirkan hal itu karena yang terpenting sekarang menyingkirkan dulu Dog dan istrinya, kemudian polisi yang gak mau diajak kerjasama. Kembali ke bayangan masa lalu si John di mana waktu itu dia sudah mulai diberi berbagai pelatihan khusus dan tentunya atas pengawasan Petra.
Setelah dinyatakan lulus di Budapest, John akan dikirim ke Jerman untuk mendapatkan pelatihan khusus terakhir. Si John benar-benar sudah lupa pada dirinya sendiri, bahkan temannya yang bernama Matheson pun dihajar habis-habisan karena berusaha untuk mengembalikan ingatannya. John yang terkadang eling merasa kalau sepertinya dia bukan dirinya lagi. Tapi Petra selalu ada di saat seperti itu sambil memberikan sentuhan-sentuhan halus agar John merasa tenang kembali. Singkatnya, John dibawa ke Jerman untuk menyelesaikan ujian akhir, yaitu menembak 3 sandera seperti di episode pertama. You know my name. Please don't make me do this. I believe it. I can't do that. I can't do this. Please. Namun halusinasinya keburu selesai karena tempat yang John dan Katia tempati mendapat pemeriksaan dari KGB. John juga berusaha lari, tapi Petra keburu menabraknya. Kita beralih ke masa sekarang. Soyun yang baru tiba di rumah tidak menemukan suami dan anaknya di sana. Dia lalu memeriksa barang-barang penting milik suaminya dan itu juga sudah kosong. Tiba-tiba Kolonel Shin datang menjelaskan bahwa anaknya sedang bersama neneknya, sedangkan suaminya lagi bekerja menyelesaikan tugas. Artinya mereka berdua ada di bawah pengawasannya, jadi jika Soyun ingin mereka selamat, maka Soyun harus selalu siap menerima perintahnya. Karena penasaran, Soyun diam-diam masuk ke salah satu bagasi mobil, berharap bisa mengetahui keberadaan anak dan suaminya. Matt yang sedang melakukan dinner dengan Haynes tiba-tiba dapat telepon dari Ellen dan sempat cekcok karena Matt belum berhasil juga mengorek informasi dari Haynes. Bahkan Matt diberi wewenang untuk membunuh jika Haynes masih susah diajak bicara. We good? We're good. They told you to kill me, didn't they? Lepin yang kecewa terpaksa meminta agen lain untuk mencari Matt karena dianggap telah membantu seorang psikopat. Dog yang melihat ada mobil baru di rumah segera mengeluarkan pistol, namun ternyata mobil itu sengaja dibeli Samantha agar memudahkan mereka untuk kabur. Samantha juga merubah gaya rambutnya ala-ala Patarno, serta uang dan paspor, berharap mereka tidak dikejar-kejar lagi orang asing. Dog juga menyinggung tentang pria yang Samantha bunuh, ternyata dia adalah suruhan si Leo, agen CIA. Selain merencanakan pembunuhan terhadap dirinya dan Samantha, Leo juga akan menghabisi Marcus beserta istrinya. Setelah dicari tahu, Marcus itu ternyata adalah seorang ahli geologi pertambangan. Dog yang emang memiliki hati baik seperti saya coba membujuk istrinya agar mau menghentikan pembunuhan itu meskipun kemungkinan besar dia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Karena yang akan dia hadapi adalah seorang aset juga. Sementara itu di masa lalu John marah karena dia merasa dimanfaatkan oleh Petra. Petra pun tak menampiknya, tapi itu adalah ketika mereka baru bertemu. Tapi semenjak sering cipok bareng dan tidur bareng, Petra tak bisa lagi membohongi perasaannya. Itu dibuktikan dengan dia lebih memilih menembak rekannya daripada menangkap John. Bahkan Petra menawarkan diri membantu si John untuk mencari temannya si Matheson yang kabarnya masih hidup. Let's go. They're here. Kembali ke masa sekarang, tepatnya di Korea Selatan, Soyun masih bertahan di kursi belakang sambil menunduk demi mengetahui kemana Kolonel Shin pergi. Waduh. Kolonel Shin terlihat masuk ke sebuah gedung lalu diikuti oleh Soyun. Sayangnya Soyun harus diusir petugas karena ketahuan tidak melakukan reservasi terlebih dahulu. Soyun akhirnya keluar mencuri dompet lalu mengambil tas orang lain. Udah cantik, bakatmu juga luar biasa dalam melestarikan hasanah percopetan. Jangan-jangan
anak buah si Saeb ini mah. Sementara itu, Petra tua tiba di Yunani untuk mencari Yuri. Konon katanya kapal mewah seharga 300 juta dolar yang ada di depannya ini adalah miliknya. Tak lama kemudian, sebuah perahu kecil terlihat akan menepi di bibir pantai, dan setelah diingat-ingat, pria yang dikawal itu memang si Yuri. Mundur ke masa lalu, Petra muda membawa John untuk tinggal sementara di rumah aman KGB. Di sana, John kembali mengingatkan bahwa mereka tak mungkin bersama karena ada di pihak yang berseberangan. Petra berusaha menahan John agar tidak keluar dulu, tapi John yang masih belum percaya penuh pada Petra tetap ingin pergi mencari sahabatnya. I need to get some air. I'm coming with... John pergi keluar, tapi dia malah bertemu dengan agen CIA lainnya. Pria itu mengejar John karena menganggap John adalah seorang pengkhianat. I don't want to hurt you, but I can't let you bring me in. You're a traitor. Setelah itu, John pulang ke rumah aman KGB, mengaku kalau dia telah membunuh agen CIA. Dia lagi-lagi menyalahkan Petra karena berkat dirinya yang menjadikannya aset, dia jadi seperti ini. John coba melakukan bunuh diri, tapi Petra keburu menghentikannya. Petra meyakinkan bahwa Matheson masih hidup, termasuk dokter Gulab. Hanya saja dia belum tahu lokasi di mana mereka berada. Kita ke masa sekarang di mana Tara, Megan, dan Sebastian sedang berada di Jerman setelah memastikan bahwa Sebastian sudah menghubungi Yuri tentang pembelian kode stiletosik itu. Kita ke Soyun berkat HP dan uang curiannya itu, dia kini sedang merangkai alat penyadap untuk kebutuhan penyelidikannya. Tak hanya itu, dia juga pergi ke toko baju meskipun sempat dipandang sebelah mata. 우리 샵이랑 안 어울리시는 분 같은데. Namun ketika Soyun memperlihatkan uang gocengan, pelayan itu langsung hayu milih. Setelah semalaman melepas rindu, pasangan serasi ini kini bersiap-siap pergi untuk mencari sangu koneng, sarapan khas orang-orang Jerman. Namun di perjalanan, mereka malah dihadang oleh kelompok bersenjata. Get down! Get down! We need to get out of here. Tara mengaku tidak tahu siapa orang-orang yang menculiknya. Yang jelas mereka memintanya untuk menyerahkan uang kripto yang akan dia gunakan untuk membeli kode peluncuran itu. Karena Tara pura-pura bego, Megan pun akhirnya ditembak di tempat. Karena tak ingin Sebastian bernasib sama dengan Megan, Tara akhirnya mentransferkan uang itu. Enter access key. Transfer's confirmed. Setelah mendapatkan uangnya, para penjahat ini membuang Tara dan Sebastian layaknya fodol. Setelah peristiwa itu, Tara meminta Sebastian untuk menjauhinya karena dia tidak ingin kehilangan orang-orang yang dia sayangi lagi. Sedangkan di Yunani, Yuri bertemu dengan Senator Emon Ray yang mengucapkan terima kasih karena berkat Yuri, kesepakatan perdagangannya bisa terlaksana. Tak sadar kalau sedari tadi Petra memperhatikannya. Saat Yuri sendirian, Petra lalu menghampirinya, menyinggung soal keadaan Yuri yang sekarang menjadi orang kaya, kemana-mana dikawal bodyguard, dan berbisnis dengan para politisi. Berbeda dengan dirinya yang selama hampir 25 tahun hidup di kebun, bertemankan sapi dan suami yang budeg untuk menjaga rudal itu tetap aman. Dia rela melakukan itu demi menjalankan tugas dari Yuri. Tapi sekarang Yuri mau menjual kode peluncurannya itu pada pihak korut tanpa sedikit pun memberitahu dia terlebih dahulu. Pedom sih kamu Yuri.
You made one emotional decision too many, man. I always knew what you were going to do before you did it. I was carrying you to your bar. Membuat Petra benar-benar merasa tak dihargai. Kembali ke si Tara Mandi yang kali ini menghubungi seorang peretas bernama Nolan agar membantunya mengungkap program Treadstone dan juga rudal stiletosik. Tapi si Nolan menolak bicara lewat telepon dan menyuruh Tara agar pergi ke Moskow. Sementara itu, Soyun tampil beda menyamar sebagai ucing gering agar dia bisa mengawasi pertemuan Kolonel Shin dengan perwakilan orang-orang Rusia. Sedangkan Dog sudah tiba di rumah Markus, sang ahli geologi pertambangan, berniat memberitahunya bahwa hidupnya sedang terancam. Dog lalu masuk ke dalam, namun tak lama setelah itu, Dog dan Markus berhasil selamat, tapi istrinya mengalami luka berat. Dog memberikan senjata pada Markus untuk berjaga-jaga, sedangkan dia akan memancing penjahatnya. Karena sama-sama aset, pertarungan itu pun berjalan sengit. Samantha coba menolong, tapi malah terjatuh. Markus juga tak tinggal diam, tapi dia malah tertembak. Sampai pada akhirnya, Dog berhasil mengalahkan si Vincent. Hanya saja, Markus dan istrinya harus innalillahi di tempat, tak sempat dilarikan ke rumah sakit. Membuat Samantha sedih, takut kalau nasib dia dan Dog akan sama seperti mereka. Namun Dog punya ide bagaimana kalau dia nyamar aja jadi si Vincent. Toh muka, tinggi badan, dan warna kulit tak jauh beda dengan si Vincent. Tinggal rambut aja dan jenggot yang harus dia cukur. Alhasil dia pun mengakses HP si Vincent, mengirimkan semua foto target, seolah-olah Vincent berhasil menyelesaikan misi. Di tempat lain, Soyun diam-diam meletakkan alat penyadap itu di bawah bantal, karena dia tahu sebentar lagi akan ada pertemuan antara Kolonel Shin dengan si Yuri. Maka otomatis mereka akan diusir. Tapi sebelum pergi, Soyun sempat menggoda si Yuri terlebih dahulu hingga dia membuka identitas namanya. Yuri. Dan benar saja, tak lama setelah itu Kolonel Shin masuk ke dalam membahas tentang peluncuran stiletosik itu, di mana yang akan memegang kendali penuh atas nuklir itu adalah Jung, suami si Soyun. Able to recover the funds in Berlin. Our transaction is complete. Your new regime is ready. Everything's in place. By the name up there, recently promoted. His wife is our cicada. Just how useful they were. Singkatnya, Tara tiba di Moskow, masuk ke sebuah gereja, tapi bukan untuk ikut pengajian, tapi karena di bawah gereja itulah Nolan dan timnya meretas internet di seluruh dunia berdasarkan kebutuhan kliennya. I need your help. Tell me about Treadstone. Treadstone ini ternyata ada hubungannya dengan Blackbriar, pasukan khusus CIA yang terpublikasi tahun lalu. Bukan sebatas pembunuh bayaran biasa, tapi juga melakukan operasi militer yang menyalahi hukum. Tak hanya tentang Treadstone, Tara juga menanyakan tentang latar belakang Yuri Lenyov. Tanpa banyak basa-basi lagi, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk melakukan pencarian. Di sisi lain, Matt dan Haynes tahu bahwa sebentar lagi CIA akan menangkap mereka. Haynes ingin Matt menangkapnya, lalu menyerahkannya pada CIA agar Matt tidak dituduh sebagai pembangkang dan melanjutkan penyelidikannya mengenai Treadstone. Lagian, selama ini Matt juga udah banyak membantu dirinya, jadi gak masalah jika sekarang Haynes lah yang akan berkorban. Tapi Matt sepertinya tetap gak setuju.
Samantha sempat berpikir bagaimana kalau dia kembali bekerja lagi di program Treadstone agar dapat mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Tapi Doug tidak menyetujuinya karena itu terlalu berbahaya. Yang penting sekarang mereka harus menyingkirkan dulu mayat si Vincent. Apa mau di-sop, disate, atau dibikin abon aja. Kembali ke si Nolan di mana dia dapat informasi tentang Yuri yang merupakan mantan perwira KGB dan tiba-tiba kaya setelah Perang Dingin. Yuri juga memiliki banyak file, tapi sebagian besar terkunci bahkan sudah dihancurkan. Namun yang jelas dia adalah orang yang membangun program rudal stiletosik yang terkoneksi dengan program Treadstone. Nolan berpikir semua rahasia itu ada di arsip kemiliteran Rusia. Sementara itu, kantor CIA telah mendapatkan visual mobil yang dipakai oleh Matt dan Haynes. Mereka meminta izin apakah mereka boleh menggunakan senjata atau tidak. Ellen sempat menolak, tapi Lepin menyetujuinya karena Haynes sangatlah berbahaya. This is Hive, weapons are free. Namun, tim Alpha hanya menemukan Matt sendirian saja, sedangkan Haynes tidak ada. Matt memperingatkan jika mereka berani menembaknya, maka Haynes akan membuat tempat ini seperti rumah jagal. Mereka yang nggak percaya Haynes ada di situ meminta Matt agar membuktikan perkataannya. Dan hanya tinggal tunjuk tangan aja. Setelah Matt diperbolehkan mengadakan perundingan, Haynes akhirnya mau keluar. Tapi setelah mereka menyerahkan diri, Haynes malah dieksekusi. Kembali ke Soyun yang mendengar kalau Kolonel Shin akan memimpin kudeta di Korea Utara dan sekarang tidak akan ada lagi yang menghalanginya setelah Jenderal Kwon tewas. Soyun yang merasa telah dimanfaatkan sejak awal tak bisa lagi menahan emosinya dan langsung menghajar mereka satu persatu. Who the hell is that? Sialnya Kolonel Shin dan Yuri keburu berhasil kabur. Matt meminta Ellen agar mematikan kameranya sebelum dia menginterogasinya. Tidak seperti Matt yang berani terang-terangan melawan agensi, Ellen beralasan bahwa dia sudah memiliki keluarga. Ellen juga tidak mau mengungkap siapa dalang sebenarnya dari semua ini. Karena kalau semuanya terungkap, mungkin saja sekarang dia sudah mati. Dan Matt nampaknya gak akan berhenti untuk menyelidiki siapa-siapa saja anggota CIA yang terlibat dalam masalah ini. Sementara itu, Tara masuk ke gedung arsip militer Rusia, berpura-pura jadi profesor yang menyelidiki pajak saat Perang Dingin. Tara sempat gak bisa masuk karena kartu yang digesekkan adalah kartu BPJS. Untungnya Nolan keburu meretasnya sehingga Tara akhirnya bisa masuk. Nolan sendiri terus mengarahkan Tara sambil memberi kode pada anak buahnya untuk mematikan kamera. Remember, you're visiting Professor Reese. Да, пожалуйста. Спасибо. One, now. Мой завис. Anything your left? Around? Dari salah satu arsip, Tara menemukan sesuatu yang penting yang langsung dia kirimkan pada Nolan. Selain mengenai rudal stiletosik, arsip lama itu menulis tentang Sersan Petra, seorang perempuan yang bertanggung jawab atas para aset. Sersan Petra sangat populer di kalangan KGB, namun jejaknya menghilang seperti hantu. Hanya saja, usut punya usut, dia menikah dengan warga sipil biasa bernama Oleg Budeg.
Tara tertarik dengan si Oleg dan berencana untuk mencarinya. Padahal seperti yang sama-sama kita ketahui kalau si Oleg sebenarnya sudah tewas. Sedangkan mereka tiba di rumah si Vincent yang cukup mewah, itu karena si Vincent disamarkan jadi tukang pedagang seni internasional, berbeda dengan si Doug yang disamarkan sebagai karyawan pengeboran. Dan itu pun baru saja dipecat. Selain senjata api, mereka juga menemukan paspor dari berbagai negara karena Vincent menguasai 8 bahasa di dunia sama halnya dengan Doug. Nah, karena itu si Doug tinggal mempelajari kebiasaan-kebiasaan si Vincent aja, diantaranya menulis dengan tangan kiri dan pastinya botakin rambut serta jenggot setiap hari. Jangan lupa disemir biar kinclong euy. Di tempat lain, Soyun dikejar-kejar polisi Korsel, namun dia keburu sampai di kedubes Amerika dan mengaku punya informasi penting buat CIA. My name is Soyun Park, and I have urgent information for the CIA. Kita ke si Tara yang coba menghubungi Matt, menceritakan tentang sosok Yuri yang ada hubungannya dengan rudal stiletosik dan sebuah program lama bernama Cicada. Hal itu pernah diungkapkan oleh Jenderal Kwon dan semuanya berasal dari program zaman dulu milik Rusia. Tara juga mengungkapkan ketertarikannya pada sosok Petra, berharap dia dapat menemuinya. Masalahnya, percakapan mereka itu rupanya diam-diam disadap oleh Lepin dan anak buahnya. Singkatnya, Tara berhasil menemukan tempat tinggal Petra dan mengaku sebagai wartawan yang ingin mewawancarainya. Namun sepertinya Petra menyimpan sesuatu di tangannya, pistolkah atau alat buat ngulek sambal. Kembali ke si Matt yang terus kucing-kucingan dengan agensinya sendiri, dia bahkan sampai masuk ke dalam masjid untuk mengikuti sholat Jumat. Setelah itu, Matt menelepon Inspektur Penrun dari Divisi Kejahatan Internasional melaporkan ada salah satu agen CIA yang terlibat dalam kasus pembunuhan seorang wanita di Berlin dan juga seorang pria di Amerika bernama Haynes atau Jacob. Matt sebenarnya ingin bicara langsung, tapi Penrun lagi berada di Amsterdam. Dan lagi-lagi, wakil direktur CIA ini menyadap pembicaraan mereka. Nah, karena situasinya semakin mendesak, Lepin akhirnya jujur tentang keterlibatannya dengan proyek Triston. Membuat Ellen yang tidak tahu apa-apa merasa kecewa, berniat mengundurkan diri, tapi Lepin menolaknya. Mengancam akan memperkarakan Ellen karena Lepin punya bukti rekaman ketika Ellen menyuruh Matt untuk membunuh Haynes di tanah Amerika. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa secara hukum sebenarnya CIA dilarang beroperasi di wilayah Amerika. Ellen benar-benar tak habis pikir kenapa si botak ini berbuat yang amit-amit gitu pada dirinya. Kita ke si Doug yang diberi obat cacing kremi oleh Samantha untuk melawan sugesti hipnotis yang selama ini mempengaruhi otaknya. Perhatian Samantha ini membuat Doug merasa bersyukur memiliki istri solehah seperti Samantha. Anjing, solehah. Besoknya Samantha berencana akan kembali ke CIA membantu mereka membangunkan kembali para Cicada atau jangkrik. Niatnya sih hanya untuk meyakinkan mereka bahwa Doug sudah benar-benar tewas. Samantha pun turun dari mobil lalu dijemput oleh si Leo. Hi, Sam. Kembali ke si Ellen yang dibawa si botak masuk ke ruang kontrol pribadinya, di mana di sana diperlihatkan para target berjatuhan oleh jangkrik-jangkrik yang disebar ke seluruh dunia. This is what you call high stakes. Ellen. What the hell is this? Jesus, damn. Kita pergi ke tahun 73, Petra berjanji akan mempertemukan John dengan si Yuri, dan John akan berpura-pura menjadi aset sebelum dia menemukan Matheson. Petra berkata setelah mengabdikan hidupnya buat negara, dia ingin menghabiskan sisa hidupnya di pedesaan agar bisa ngalakeong emas dan metik kangkung sepuasnya. Dan tentunya bersama-sama dengan John. John juga mengembalikan jam tangan Petra yang dulu sempat tertinggal di dalam lab. Kita ke si Doug yang identitasnya sudah menjadi si Vincent. Tak lama setelah itu dia mendapat notifikasi di HP-nya
agar terbang ke Kolombia menyelesaikan misi, yaitu membunuh seseorang bernama Perda Pikuna. Dog pun langsung bersiap-siap lalu memakai atribut yang sering dipakai si Vincent. Kembali ke tahun 73, Petra membawa si John ke hadapan Yuri dan sesuai dengan rencana mereka, John akan berpura-pura sebagai aset. Я же обещала, что приведу его обратно. Ну давай, заставь свою цикаду показать, значит. What's your mission? I'm your soldier. А воля впечатляет меня больше всего. John sempat gak fokus ketika si Yuri mencipok Petra di hadapannya. Emang aing dianggap lomari sia teh? Sementara itu di masa sekarang, Tara mengaku ingin mengetahui tentang Yuri pada Petra tua. Tapi Petra gak mau memberitahunya dan malah menodongkan senjatanya. Why are you really here? Tara mengatakan sudah bertahun-tahun dia mengumpulkan informasi tentang rudal stiletosik. Dan dia tahu penyebab dari semua ini adalah Yuri. Tara ingin menghentikannya agar perdamaian dunia bisa terwujud. Dan satu-satunya orang yang bisa membantunya saat ini adalah Petra, orang terdekat Yuri di masa lalu. There was a time I killed you just for saying the name Stiletto 6 out loud. I want to show you something. Sedangkan di masa lalu, John dikirim ke tempat dokter Gulab yang ternyata masih hidup. Dan dia berjanji akan mengawasi John lebih ketat setelah apa yang terjadi terakhir kali mereka bertemu. Namun kali ini, John tidak sendirian karena Matheson, orang yang dia cari-cari selama ini, ada juga di sana. Termasuk 2 orang warga asing yang akan mereka jadikan sebagai aset. Dalam kesempatan itu, John sengaja memberitahu rencana agar mereka berdua bisa kabur dari tempat itu. Namun mungkin karena si Matheson mah udah terpengaruh obat-obatan yang diberikan, dia malah memberitahukan hal itu pada penjaga. Hingga John harus disiksa. Kembali ke si Dog sambil nunggu tiba di Kolombia, dia membaca sebuah artikel tentang penambang yang berusaha mengusir penduduk asli salah satu desa di Kolombia. Dan mereka mendapat perlawanan dari warga sekitar yang dipimpin langsung oleh ketua RT mereka, yaitu Perda Pikuna, calon target si Dog. Singkatnya, tiba di Bandara Bogota, Kolombia, Dog langsung diperingatkan seseorang agar menyelesaikan misi dalam kurun waktu 24 jam saja. Sedangkan di masa lalu, John terus berusaha mengingatkan Matheson kalau mereka ini adalah rekan sama-sama orang Amerika. Tapi si Matheson tetap gak ingat apapun dan bersikeras ingin tetap tinggal di sana. Membuat si John jengkel karena dia seperti ngobrol dengan orang linglung. Sama gilanya atuh sama kamu John, udah tahu linglung terus aja diajak ngobrol ya. Namun tiba-tiba dokter Gulab masuk ingin mengetahui siapa jangkrik terbaik di antara orang Amerika ini. Memberikan sebuah pistol dengan 1 butir peluru yang disediakan. Itu artinya di antara mereka harus ada yang mati. John memberi kode agar Matheson tidak melakukannya, tapi John coba menyebut nama Oom, istri si Matheson, lalu Engkus dan Melanie, kedua anak Matheson. Tapi tetap dia tidak mengingatnya. Alhasil John menembakkan pelurunya ke sebelah kepalanya dan itu berhasil membuat ingatannya perlahan kembali. If you don't remember, I don't remember. I don't. I'm losing my mind, Bentley. Mereka pun akhirnya kerjasama berusaha keluar dari tempat itu dengan cara menghajar para penjaga satu persatu. How many are left?
Ketika mau keluar, mereka bertemu dengan Dr. Gulab, berusaha mempengaruhi John bahwa dia sudah menjadi bagian dari mereka. Namun kali ini, Matheson lah yang mengingatkan John lalu menembak Dr. Gulab. Balik lagi ke masa sekarang, Dog tiba di desa Puerto Narino, Kolombia, di mana di sana dia sudah disiapkan tenda lengkap dengan pistol dan juga jarum suntik mematikan untuk menghabisi target. Sedangkan si cantik Tara dibawa Petra ke ruang rahasia tempat rudal itu berada. What is this place? Stiletto 6. Petra berkata hulu ledaknya sudah dinonaktifkan, begitupun dengan muatan nuklirnya yang sudah dipindahkan oleh Yuri. Sementara itu, mantan pacar saya marah-marah di kedebus Amerika karena dia ingin bicara langsung dengan CIA. Alhasil, kedubes itu pun melapor pada Lepin, dan Lepin meminta kedubes itu menahannya sampai ada perintah selanjutnya. Lepin dan Ellen akhirnya tahu bahwa Soyun si jangkrik dari Korut telah menyadap pembicaraan Kolonel Shin dan Yuri terkait pembelian kode peluncuran stiletto Sig itu. Tara memuji Petra tua yang terlihat tenang, padahal dia menjaga sesuatu yang sangat penting. Petra melakukan itu semata-mata hanya untuk mengabdi pada negaranya. Karena dulu pada tahun 86, sebuah peristiwa misterius terjadi ketika kapal Soviet yang membawa 34 rudal tiba-tiba karam ke dasar laut. Anehnya setelah melakukan evakuasi, tak ada satu rudal pun yang tersisa di dalam kapal. Karena hal itu, dia tidak ingin hal serupa terjadi lagi. Balik ke si Soyun yang memberikan informasi bahwa Kolonel Shin akan melakukan kudeta di Korea Utara dengan memanfaatkan suaminya sebagai kambing hitam. Nah, karena Soyun merasa sudah memberikan informasi penting buat CIA agar tidak terjadi peperangan, dia meminta perlindungan agar dirinya dan keluarganya diakui menjadi warga negara Amerika. Tapi Lepin tidak setuju sebelum Soyun menghabisi Kolonel Shin. Lepin sendiri dapat informasi dari Senator Emon Ray bahwa Amerika dan Yuri punya kesempatan membuka perdagangan global dengan Korea Utara. Tapi dia benar-benar tidak tahu dengan rencana penjualan kode nuklir itu, termasuk rencana kudeta yang akan dilakukan oleh Kolonel Shin. Menurut Ellen, satu-satunya cara agar membuat perubahan rejim secepatnya adalah dengan cara Pyongyang, Korea Utara, harus segera mengakuisisi stiletto Sig. Terjebak oleh atasannya yang beleguk bin bodoh, Ellen meminta anak buahnya agar mengerahkan seluruh kemampuannya mengintai si Yuri untuk merampas seluruh hulu ledak nuklir yang diperkirakan berada di Siprus. Sedangkan si Yuri sendiri terdeteksi sedang naik pesawat pribadi dari Seoul menuju Moskow. Hal mengejutkan terjadi ketika Tara mendapat pesan notifikasi di HP-nya agar dia membunuh Yuri. Artinya, Tara juga merupakan salah seorang cicada atau aset alias jangkrik. Tara tiba-tiba teringat dengan masa lalunya ketika orang tuanya dibunuh lalu dia dibawa entah kemana. Dia juga baru sadar bahwa orang tuanya mati karena dibunuh, bukan kecelakaan seperti yang selama ini dia ketahui. Ya, faktanya Tara merupakan aset pertama Tridstone yang disamarkan sebagai jurnalis. Karena merasa sudah dikhianati Yuri, Petra sangat mendukung apa yang akan dilakukan oleh Tara. Dengan cara memberinya seperangkat alat perang yang dia punya, termasuk menceritakan pola pikir Yuri setahu yang dia ketahui. Di mana Yuri akan menyerang musuhnya sampai musuhnya menyerah. Petra juga menyarankan agar tidak sekalipun melepaskan Yuri, karena sekalinya kabur, Tara mungkin tidak akan pernah menemukannya kembali. Tara mengajak Petra tua untuk bergabung dengannya memburu si Yuri, tapi Petra menolak karena masih banyak urusan pribadi yang harus dia selesaikan. Kembali ke masa lalu, meskipun mereka sudah selamat dari kejaran, John masih takut kalau kembalinya mereka ke CIA itu sudah direncanakan oleh Dr. Gulab. Cukup beralasan sih, karena dia tidak tahu apa yang dilakukan Dr. Gulab terhadap mereka sewaktu di lab. Tapi Matheson sama sekali tak mengkhawatirkan soal itu, hanya saja dia jujur bahwa dia sangat ingin membunuh Petra.
membuat John terdiam. Apakah dia akan mengkhianati orang yang dicintainya? Petra sendiri yang sadar telah diawasi, pura-pura meminta minuman, lalu Ask your boyfriend. kembali ke masa sekarang di mana Ellen dapat informasi kalau para agen CIA hampir sampai di Siprus untuk mengamankan hulu ledak nuklir yang hendak dijual ke Korea Utara. Dan Ellen meminta timnya agar lebih dulu mendapatkan muatan nuklir itu sebelum Yuri mendapatkannya. Sedangkan Tara menelepon Matt menanyakan tentang bagaimana bila seorang aset tiba-tiba diaktifkan kembali. Matt menjawab bahwa hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Tara juga tiba-tiba mengetahui kalau Matt adalah bagian dari Blackbriar, organisasi yang melindungi aset kejahatan. Membuat Matt bingung kenapa Tara tiba-tiba mengetahui semuanya. Nah, dari percakapan itulah Lepin akhirnya mengetahui di mana posisi Matt sekarang berada. Segera mengirim anggotanya ke Amsterdam untuk mengeksekusinya. Singkatnya, pasukan CIA sudah tiba di gudang muatan nuklir milik Yuri dan mereka hanya menunggu perintah saja untuk melakukan penyergapan. Sementara di Moskow, Tara beraksi seorang diri masuk ke kediaman Yuri. Situasi di Moskow juga tak luput dari pengawasan CIA. Jadinya, mereka dapat melihat peperangan di dua tempat yang berbeda. Scouts reporting a gun battle. Setelah membunuh para pengawalnya, Tara akhirnya one by one dengan Yuri. Di Siprus, paket hulu nuklir telah berhasil mereka amankan, berbeda dengan Tara yang masih terus berusaha mendapatkan Yuri. Kembali ke tahun 73, kali ini Petra dibawa menemui Dennis, kepala pangkalan CIA, untuk diinterogasi mengenai program cicadanya bersama Dr. Gulab dan juga Yuri. Dennis berkata bahwa Petra sekarang tak punya siapa-siapa lagi setelah John mengkhianatinya. Itu dibuktikan dengan alat pelacak yang menempel di jaketnya. Sementara itu di masa sekarang, Samantha pura-pura sedih karena suaminya, Doug, tak pernah pulang-pulang setelah membunuh Lowell di rumahnya. Dan si Leo nampaknya percaya dan berjanji akan membantunya mencari Doug. Doug sendiri kini diantar dua pemandu untuk menemui targetnya. Ini dia Perda Pikuna, dia bukan Wiro Sableng, hanya kepala suku yang peduli terhadap warganya. Membuat Doug ciut seperti tak ingin membunuhnya. Tak lama kemudian, Leo kembali mendatangi Samantha dan mengatakan kalau Doug telah tewas. Jelas dong Samantha senang karena sandiwaranya telah berhasil, lalu berniat mengundurkan diri dari program itu. Tapi masalahnya, seseorang datang memberitahu bahwa Vincent telah gagal menyelesaikan misi. Membuat Samantha panik, segera memberitahu Doug bahwa ancaman belum berakhir. Di markas CIA, mereka mendeteksi Inspektur Penrun yang tengah berjalan-jalan di tengah kota Amsterdam yang diduga akan menemui Matt. Mereka langsung menyuruh anggotanya yang ada di sana untuk menculiknya.
Mereka juga mendeteksi keberadaan Matt yang tak jauh dari lokasi Interpol itu diamankan. Tapi Lepin tak khawatir karena dia sudah menyimpan salah satu jangkriknya di tempat itu. Alhasil, alih-alih bertemu dengan Penryn, Matt malah menemukan Haynes yang ternyata tidak dibunuh, melainkan diprogram ulang. Matt yang menyadari itu segera menghindar meskipun dia tahu pergelutan pasti akan terjadi. Does he have a cell phone? The burner he used to call me. Di saat terdesak seperti itu, untungnya Tara keburu datang menyelamatkannya. Jacob. Tara yang tahu kalau HP yang terjatuh terhubung dengan kantor CIA menyuruh Matt untuk diam sehingga mereka mengira kalau suara tembakan itu adalah tanda tewasnya Matt. Membuat Ellen bersedih lalu memperingatkan si Lepin agar berhati-hati. Kita pergi ke Korea Utara, Soyun sangat senang sekali karena dia bisa bertemu dengan suaminya lagi. Namun seketika dia kecewa mendengar kabar kalau Kolonel Shin membawa anak mereka dengan alasan mengikuti program anak berbakat. Seperti Soyun yang mengikutinya sejak masih kecil. Mereka tak sadar kalau program tersebut adalah untuk mencetak seorang pembunuh profesional. Kita ke Sidok yang sudah mempersiapkan alat suntiknya lalu membuntuti si Perda. Namun sialnya ketika Perda sedang berinteraksi dengan dedemit di sana, tiba-tiba militer datang memaksanya untuk pergi dari kampung tersebut. Perda coba melawan tapi dia malah dihajar. Dog yang kembali eling segera melerai mereka meskipun dia harus terkena tusukan dari belakang. Tak lama setelah itu, Leo dan Samantha dapat kabar bahwa Vincent telah berhasil menyelesaikan tugasnya meskipun terlambat. Dan itu artinya posisi Dog untuk sementara masih aman. Mereka menginginkan tanah tersebut karena dianggap akan bermanfaat bagi Amerika. Jadi, mereka gak peduli soal kemanusiaan, yang penting mereka bisa mengambil keuntungan buat negaranya. Kembali ke masa lalu di mana John telah membuktikan kesetiaannya pada CIA dan sekarang dia dianggap sebagai orang yang paling berguna setelah tahanannya yang baru yaitu Petra. Petra sendiri hanya bisa marah-marah, sedih karena dia dikhianati oleh orang yang dicintainya. Lalu apakah benar John tega mengkhianati Petra? Saya juga belum tahu. Yang jelas setelah itu John mendapat sebuah pesan lewat secari kertas dan mungkin saja itu dari Petra. Kembali ke si Dog yang mendapat perawatan dari Perda dan mengakui tujuannya datang ke sana adalah untuk membunuhnya. Awalnya dia rela melakukan itu karena dia takut istrinya dalam bahaya. Tapi nyatanya dia tetap tak sanggup melakukannya karena dia bukanlah seorang pembunuh. Di sisi lain, Senator Ray memberitahu Yuri keadaan yang menimpanya, di mana orang-orang yang berhubungan dengan mereka kini sedang diperiksa. Sementara itu, Ellen tak henti-hentinya menangis karena dia kehilangan sahabat terbaiknya. Namun tangisan itu seketika sirna setelah Matt menghubunginya lewat ponsel Tara. Dan ternyata Ellen lah yang meminta Tara agar menyelamatkan Matt. Namun pastinya perjuangan mereka belum selesai untuk membongkar kasus Treadstone dan juga nuklir stiletosis. Apalagi di waktu yang sama, Nira datang ke tempat si Lepin kemudian membunuhnya. Membuat saya lagi-lagi bingung siapa sebenarnya yang menyuruh Nira. Di sisi lain, Ellen dapat undangan dari Senator Amon Ray untuk berkenalan dengan orang-orangnya. Dan ternyata Senator Amon Ray lah dalang dibalik semua ini dan mungkin saja itu dengan Yuri. Nah, ternyata di season pertama ini ceritanya masih menggantung Sobat Kompa, jadi kita tinggal nunggu season keduanya rilis ya. Karena selain mengenai Treadstone dan juga stiletosis yang belum tuntas, kisah asmara Petra dan juga John masih belum tahu kelanjutannya. Karena yang ditayangkan di masa sekarang hanyalah Petra tua. Dan kita sama sekali tidak pernah bertemu dengan John di masa sekarang. Tapi pastinya masih hidup
Karena di scene terakhir, Petra terlihat mendatangi sebuah rumah dan itu adalah rumah si John di masa sekarang. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Filmnya agak pajuriwet, karena genre film ini lebih ke drama, jadi fokus pada pengungkapan kasus, bukan dor-doran seperti yang saya kira. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmios.